minhum sangking nas lit tayyibina iku lit tayyibati iku lit tayyibati kedue pira-pira wong wadon kang bagus kang suci. Aimima tegese sanging barang dikira kang wis den tutur apa masami minan nisa wa minal kalimat wa minhum pundi to ayilla iku tegese utawi kang patut bil khabisi kelawan wong lanang kang jember iku misluhu padane khabis Wabi tayyibi lan kelawan kang bagus kang patut kelawan kang bagus iku misluhu padane tayyib. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mengkono at-tayyibun wat-tayyibat ila akhirih. Ayat tayyibuna tegese pira-pira lanang kang bagus wat-tayyibatu lan pira-pira wadon kang Allah minan nisa sanging para menungso. Wa minhum Aisyatu wa Safwan wa minhum lan iku sangking ya Allah ya Rabbi ya Karim wa minhum lan iku sangking tayyibun la tayyibat Aisyatu ta Sayyidah Aisyah wa Safwan lan Safwan iku mubarrauna wong barake sapa ulaik mima sangking barang yakuluna kang padha ngucap sapa khabisun wal khabisat Ail khabisuna tegese kang padha kang ngucapake sapa pira-pira wong lanang kang ala wal khabisatu lan pira-pira wong wadon kang ala minan nisa sang para menungso fihim ing dalam sindan ya Allah ya Rabbi fihim ing dalam tayyibun wa tayyibat utawa laik lahum maghfiratu wa rizqun karim lahum iku kedue tayyibun wa tayyibat ayil tayyibina tegese kedue pira-pira lanang kang bagus wa tayyibati lan kedue pira-pira wong wadon kang Allah minan nisa sang para menungsa maghfiratun utawi pangapura wa rizqun lan rizki karimun kang mulya fil jannati ing dalam suwarga wa qad iftakharat Aisyatu bi asya'a minha wa qad iftakharat lan teman-teman wos agreng-agrengan sapa Aisyatu Sayyidah Aisyah bi asya'a lan pira-pira suci-wici inai setengah saking asya anna taisatan Sayyidah Aisyah iku khaliqaten ciptaake sapa Sayyidah Aisyah tayyibatan halikang bagus wa wu'idat maghfiratan wa rizqan karimah wa wu'idat lan den janji sapa Aisyah den janji maghfiratan ing pangapura wa rizqan lan peparing rizki utawa peparing kariman kang mulya apa rizki pun setunggal ayat mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim yang perlu ditegaskan tentang ayat ini merupakan ayat yang terakhir daripada pembahasan masalah hadisul ifki atau penuduhan hal yang tidak pantas terhadap Sayyidah Aisyah. Kemarin kula sampun ngomong tentang awal ayat yang membahas tentang hadisul ifki maksudnya bahwa tentang hadisul ifki ini turun menurut satu riwayat ada 15, menurut satu riwayat ada 18. Kita kalau mengikuti dalam kitab tafsir Sawinya 18. Mulai dari ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim niki innal ladzina ja'u bil ifki ayat 11 berarti. Lah terus sampai ayat al-khatu lil khabisina berarti ini ayat 20. Berarti mulakno menurut satu riwayat itu 18, menurut satu riwayat lagi niku pinten 15 ayat. Karena kalau kita mengikuti yang sinya ini 15 ini cuma pinten 15. Jadi naja'u bil ifki sampai al-khabisatu lil khabis al-khabisun al-khabisat in ayat 26 berarti cuma 15. Malah dalam satu ayat ini tengriki dikatakan fa'anzalallahu fiya 15 min surati an-nur. Jadi menurut satu riwayat mengatakan bahwa
diturunkan 15 ayat. Dan ini adalah ayat yang terakhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tanggeriki kita lanjutkan lagi. Ini pembahasan ayat yang sering dibahas oleh para kaula muda. Ya bahasan yang ada nih. Al-khabisatu, kita murati tentang ayatnya. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisatu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Wat-tayyibatu tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Surat An-Nur ayat 26. Muradnya al-khabisatu lil khabisin. Para perempuan-perempuan yang buruk, yang buruk, yang tidak memiliki perangai. Para perempuan-perempuan yang memiliki perangai yang buruk itu juga itu diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk pula. Wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki yang buruk juga akan diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang buruk pula, berperangai buruk. Wat tayyibatu lit tayyibin, dan perempuan-perempuan yang baik berperangai baik itu juga akan diperuntukkan laki-laki yang baik pula. Wat tayyibuna lit tayyibat, dan para laki-laki yang baik pula itu juga akan diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang baik. Bon, jadi lengkap tentang ayat ini kini gue lengkap. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka semua itu dibebaskan, para laki-laki dan perempuan yang baik-baik itu terbebaskan daripada apa-apa yang diucapkan oleh laki-laki dan perempuan-perempuan yang buruk. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan juga rezeki yang sangat mulia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun ini penting diperdalam. Secara garis globalnya tengeri kita akan al-khabisat. Al-khabisat itu ternyata maknanya bukan hanya perempuan saja. Tengeri kita akan al-khabisatu ainan nisa wa minal kalimat. Setiap kali dari cara dimurati lengkap kalimat-kalimat yang buruk dan perempuan-perempuan yang berperangai buruk lil khabisin itu merupakan miliknya laki-laki yang buruk pula. Ainan nas, ini dari para manusia. Jadi laki-laki yang buruk itu nanti akan diperuntukkan, akan mendapatkan perempuan-perempuan yang buruk pula, plus sekaligus juga minal kalimat, terucapkan kalimat-kalimat yang buruk pula dari para laki-laki yang buruk. Dawal khabisuna minan nas, dan para laki-laki yang buruk pula lil khabisat mimma dzukir itu diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang buruk pula. Wong lanang sing elek iku yo akan diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang buruk pula. Juga kalimatnya juga akan yang keluar adalah juga kalimat-kalimat yang buruk. Wa tayyibuna ay mimma dzukir li tayyibina minan nisa. Perempuan-perempuan yang baik itu juga akan diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Ya Allah ya Rabbi ya Karimuna lit tayyibat, dan para perempuan-perempuan, para laki-laki yang baik pula itu juga akan diperuntukkan untuk para perempuan-perempuan yang baik dan kalimat-kalimat yang baik. Ai mimma dzukir, ya ini dari perkara yang disebutkan. Tafsiran ringkese ayla isi misluhu wa bitayyibi misluhu. Yakni sepatutnya memang yang baik itu mendapatkan yang baik dan yang buruk itu mendapatkan hal yang buruk. Memang ya bahasane wong-wong hukum alam, kalau bahasa saya ini bukan hukum alam tapi ini hukumnatullah, atau istilahnya tindak lampai Allah fil ard. Ulaika ayat tayyibun wa tayyibatu minan nisa wa minhum Aisyatu wa Safwan mubarra'una mimma yaqulun ayil khabisuna wal khabisatu minan nisa'i fihim. Mereka, yakni orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang baik, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka itu ya, termasuk Sayyidah Aisyah dan juga Sayyid Safwan yang dalam hal ini tertuduhkan mubarra'una mimma yaqulun. Mereka semua terbebaskan daripada apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik yang buruk-buruk, baik laki-laki ataupun perempuan.
al-khabisun wal khabiyat minan nisa fihim. Lahum airi tayyibin wa tayyibat minan nisa maghfiratu wa rizqun karim fil jannah. Dan bagi mereka, para orang laki-laki yang baik dan para laki-laki perempuan-perempuan yang buruk dari para perempuan, itu mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rizqun karim, dan pemberian yang sangat mulia, ay fil jannah, yakni di dalam surga. Bon, terakhir, wa qad iftakharat Aisyatu bi asya'a minha anna khuliqat tayyibatan. Dan Sayyidah Aisyah itu telah membangga-banggakan terhadap dirinya dengan beberapa hal, yang salah satunya adalah anha khuliqat tayyibatan, bahwa Sayyidah Aisyah itu diciptakan dalam keadaan menjadi seorang perempuan yang baik. Yang nomor 2, wa wu'idat maghfiratan wa rizqan karimah. Beliau diberi janji sebuah ampunan dan juga rizki yang sangat mulia. Bon, sekarang kita membahas masalah ini tadi, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Teng mriki dingendikaken bahwa ini masalah perjodohan, sekamaan ngomong. Ini bahas masalah jodoh. Ya terutama jodoh. Kalau tafsirannya kan bisa perempuan, bisa kalimat. Yang paling penting terutama adalah kita bahas masalah jodoh. Jadi tengah ini tinggal akan pokoknya perempuan-perempuan yang buruk itu akan diperuntukkan kepada laki-laki yang buruk pula. Di sini yang paling dititik tekankan di dalam ayat Al-Qur'annya adalah perempuan lagi. Sekali lagi yang paling didahulukan adalah perempuan. Kenapa kok yang didahulukan di sini adalah perempuan? Karena dalam hal ini benar-benar berfungsi. Ya, yang benar-benar berfungsi untuk menjadi nopo nggih bahasa kula nggih. Masya Allah. Menjadi tanah wis bahasane ngoten. Seorang perempuan itu bagaikan tanah yang menjadi tempat bagi bibit. Mulane kemarin juga kalau maturaken dan salah setunggal makalah takhayyaru linutafiku innal irqa dassas. Terus ngriki ketika akan perempuan yang buruk diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk pula, dan laki-laki yang buruk itu akan diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang buruk pula, dan perempuan-perempuan yang baik itu juga akan diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu juga akan diperuntukkan untuk laki-laki yang laki-laki yang baik itu akan diperuntukkan untuk perempuan yang baik pula. Tadi ini sekarang kita membahaskan. Jadi lengkap loh. Ayat Al-Qur'annya itu tidak cara bahasannya nggak sebelahan saja. Cara bahasan nggak sebelahan saja, tapi perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk juga akan mendapatkan perempuan yang buruk. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik juga akan mendapatkan perempuan yang baik. Jadi cara bahasan nang mriki iku tidak hanya dicukupkan dari satu arah. Kan cara nalar kan ngeten. Kalau perempuan yang buruk itu diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk pula, mestinya kan seolah-olah kan tidak perlu diulangi bahwa laki-laki pun juga akan laki-laki yang buruk juga akan mendapatkan perempuan yang buruk, karena itu sudah semestinya kan. Artinya kalau disebutkan bahwa perempuan yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk, ya kebalikannya, bahwa laki-laki yang buruk pun juga akan mendapatkan perempuan yang buruk. Sekarang ngeten berarti pembahasannya. Kembali ke sebutkan tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mengenai kenapa dalam hal ini yang didahulukan adalah perempuan. Sekali lagi yang didahulukan adalah perempuan. Karena ketika akan kalian para ulama, karena yang namanya perempuan itu memiliki andil yang sangat besar. Oke, laki-laki merupakan seseorang yang memiliki bijinya, memiliki tunasnya. Tapi tidak penting bahasanya, tidak kalah penting daripada keunggulan yang ada pada tunas adalah kesuburan daripada tanah yang menjadi tempatnya dia ditanam. Bahasanya takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas.
Takhayyaru, ini dawuh, takhayyaru linutafikum. Wahai kalian semua para laki-laki, pilihlah tempat untuk menanam daripada biji kalian semua itu. Takhayyaru linutafikum fa innal irqadassas, karena watak daripada seorang perempuan terkhusus dalam hal ini itu merupakan hal yang sangat dasas. Ad-dasas itu maknanya sangat mudah untuk menurun. Tinggal akan kalau sampai sering tadi cerita nih ngeten. Pirang-pirang wong lanang yang tanda kutipnya biasa, tapi gara-gara mendapatkan seorang istri yang baik dan terjaga, itu menjadi anak-anaknya itu menjadi keturunan yang baik-baik, yang solih-solih, dan menjadi keturunan yang unggul. Begitu juga sebaliknya. Betapa banyak laki-laki yang unggul, tapi gara-gara tidak tepat di dalam memilih istri yang mengorapati saya bahasanya, sehingga dia tidak bisa meneruskan keunggulan keturunannya itu. Makanya perempuan adalah sosok yang benar-benar memiliki andil yang sangat besar. Niki dawuh para ulama niki ya. Niki asline kalau katanya nyebut niki ya ora penak tapi yo perlu. Kalau mboten salah nate mirang saking dawuh Mbah Maimun napa sinten ngoten. Tak contohna tenanan ya. Satu mawon bahwa betapa pentingnya seorang perempuan. Ingin dikatakan, kita tahu kan sosok alim dari negara Indonesia yang bernama Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu beliau termasuk musnidud dunya, atau orang yang memegang sanad hadis seluruh dunia ini. Itu namanya Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Di situ ingin dikatakan, semua orang bertanya-tanya, beliau itu adalah sosok musnidud dunya, sosok unggulan. Tapi di mana? Keturunan mana? Yang tanda kutipnya beliau adalah sosok yang hebat. Ternyata ingin dikatakan, beliau niku memiliki seorang istri yang tanda kutipnya bahasane napa nggih bahasane kurang begitu unggul. Ini bukti bahwa dewe iku yang paling penting dalam hal ini adalah yang paling utama sendiri itu adalah perempuannya. Tadi lawan lek dawuh para ulama niku nek dawuh Mbah Maimun kamu lek milih wong wedok iku gambaran sing paling gampang ku wong wedok sing ora patek gendunyan. Ya, ora patek gendunyan. Gendunyan ini bukan berarti kok ora seneng dunya, ora duwe dunya ngono ya ora. Tapi memang memiliki watak yang enggak begitu gemerlap terhadap dunia. Contohnya kita contohkan bahasane niku ya duwe, tapi ora patek seneng karo sing jenenge mas-masan, gelang-gelangan, klambi sing apik, ora patek seneng. Ya gawe, ya duwe, tapi ora patek seneng, ora patek kedunya. Sekarang kita kembali lagi ke konteks al-khabisatul khabisin wal khabisatu al-khabisatul khabisin wal khabisun al khabisat. Bahwa perempuan yang buruk itu juga akan diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk, dan perempuan-perempuan yang laki-laki yang baik itu ya bahasanya kok belibet toh. Tabalin mana ben gak belibet. Jadi ono papat ya, pembahasannya itu 4. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Secara bahasa tengeriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dawe para ulama dalam hal ini dingendikaaken, kula nukilaken teng tafsir Al-Biqai. Teng tafsir Al-Biqai teng mriki dingendikaaken tafsir ringkasnya di dalam Syekh Mutawalli Asy'ari dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi-nya. Oh ya Allah ya Rabbihu ya Karim.
Kalau di dalam tafsirnya ngeriki ayla iku bil khabis misluhu wa bitayyib misluhu. Jadi yang pantas terhadap laki-laki yang jadi bahasanya ngeriki murati ayla ikbil khabis misluhu wa bitayyib misluhu. Jadi ini cara para ulama itu tinggal memiliki ketegasan di dalam nafsiri ini bagaimana. Menurut satu tafsir hanya membahasakan dengan sepantasnya. Sepantasnya orang yang baik itu nanti juga akan mendapatkan perempuan yang baik. Sepantasnya juga. Jadi bahasanya kalau dari Syekh As-Sawi niku beliau ngendikaken hanya sekedar sepantasnya. Tapi kalau kita lihat tengriki seperti yang ada dalam tafsirnya tafsir Al-Biqai dalam kitab Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar, bahasanya beliau tengriki dikatakan ini bukan hanya sekedar kepantasan, tapi ini merupakan sebuah kepastian. Beda ya antara kepastian dengan kepantasan. Kalau bahasan itu kepantasan itu berarti terkadang berarti ada yang kurang tepat bahasanya, ada yang tidak pantas. Cara bahasanya wong kadang yo ono kok seorang perempuan santri oleh bojo preman. Kuwi yo enek cerita koyo ngono kuwi. Sehingga kalau kita mengikuti tafsir yang hanya menafsiri dengan bahasa Allah hanya sekedar pemantasan, hanya sekedar kepantasan, ya wes karena emang ini hanya sekedar kepantasan. Tapi kalau di dalam surat dalam kitab Nadmud Durarnya ini beliau mengatakan ini bukan hanya sekedar kepantasan, tapi ini merupakan sebuah kepastian. Saya ulang lagi, ini merupakan sebuah kepastian. Karena tengriki dikatakan berangkat dari hadis seperti yang dilakukan dalam kitab Nadmud Durarnya. Tengriki dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bidzalika qadha al-alim al-khabir anna kulla syaklin yandum ila syaklihi wa yaf'alu af'ala mislihi. Oleh karena itu, ini beliau Al-Imam Al-Biqai mengatakan bahwa Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan juga maha mengetahui itu telah memberikan hukum bahwa segala sesuatu itu akan dengan hal yang menyerupainya. Bahkan tengriki dikatakan bahwa ada satu hadis yang mengatakan waqad taqaddama inda ayati azan dzikrun li hadisi al arwahu junudum mujannadah. Jadi kamu kudu ngerti nih. Hadisnya al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruh itu merupakan bagaikan sebuah prajurit yang sudah dipersiapkan. Di dalam kelanjutannya tengriki dikatakan daunnya Syekh Al-Biqai daunnya Kanjeng Nabi niki rawa Abu Dawud wa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al arwahu junudum mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya ruhnya para manusia itu merupakan sebuah prajurit yang sudah digolong-golongkan. Maka fama ta'arafa minha i'talaf, dari ruh-ruh tersebut yang saling mengenal, yang saling kenal baik, maka akan bisa bersatu. Dan wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan yang tidak bisa bersatu itu pasti akan bercerai-berai. Ini daunnya Kanjeng Nabi ini adalah sebuah hal yang istilah tadi yang saya maturkan, bahwa ini merupakan sebuah kepastian. Secara bahasanya ngono lah. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bahwa karena memang ini sebuah kepastian, kiranya tidak perlu repot-repot bahasanya ngoten. Kalau diri kita merasa bahwa diri kita itu masih kurang baik, yo ojo terlalu berharap bahwa kepingin sing apik tenanan ngono wis ra iso ngono kuwi. Karena menurut satu versi ini memang fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Pun niku ngoten mawon. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim,
Pun nggih ngaten mawon niki kersane dilanjutaken minjing mawon. Ilauna wallahu a'lam bissawab. Salat duha. Bisikan jelek, untuk mengucapkan hal yang nggak pantas untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak menyukainya, memilih untuk dijatuhkan dari tempat yang tinggi daripada mengeluarkan itu dalam kata-kata yang keluar dari lisannya. Kata Nabi, dzalika sharihul iman, atau tilka mahdul iman, itu adalah keimanan yang murni. Karena segala sesuatu yang masih terbesit dalam kolbu itu tidak akan dicatat sebagai catatan, entah baik atau buruk.